Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala rabbihim yatawakkalun. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimahullah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam ini kita masih dapat beribadah menjalankan amal Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian pula kami mengajak jamaah dan diri pribadi untuk selalu berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Yang ketiga, selain bersyukur, berselawat, saya juga mengajak jamaah dan diri pribadi kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Nah, walaupun kita rajin ibadah, tapi kalau durhaka kepada kedua orang tua, ya ini amal ibadah kita juga ini bisa tertolak. Jadi kepada anak-anakku saya wasiatkan, kepada diri saya dan kita semua, kita selalu melaksanakan yang namanya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan mungkin bagi kita ini yang sudah meninggal orang tuanya, kita banyak mendoakan orang tua kita, mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya. Amin. Jamaah tarawih yang berbahagia, pada kesempatan ini sedikit ingin menyampaikan tentang isyarat-isyarat atau pedoman-pedoman Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Jadi agama Islam ini adalah agama yang dibangun atas fondasi ilmu. Jadi beragama ini harus disertai dengan ilmu. Jadi selain ada semangat, harus ada ilmunya. Harus ada ilmu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Salah satu inti pesan ayat ini adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Derajat yaitu jamak muannas salim. Ya. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat derajat kita, ya tentu kita tidak bisa memakai ukuran-ukuran manusia. Ya. Kalau Tuhan yang mengangkat derajat seseorang, pastilah ini. Apa syaratnya tadi di ayat tersebut? Iman dan ilmu.
Jadi yang pertama yang diangkat derajatnya adalah mereka yang memiliki bekal iman dan ilmu. Jadi harus seiring sejalan antara iman dan ilmu. Itu pertama isyarat Al-Quran tentang ilmu, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mau diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, milikilah iman dan milikilah ilmu, dan amalkanlah nilai-nilai keimanan itu dan nilai-nilai ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran kata ilmu diulangi kurang lebih 774 kali. Luar biasa. 774 kali Allah mengulangi kata-kata ilmu maupun kata-kata yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Artinya apa, jamaah sekalian? Kalau ada satu kata yang diulang berulang-ulang dalam Al-Quran, itu berarti sesuatu itu ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Sama misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakat. Berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Hampir setiap juz ada lagi kan? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Ya kan ada. Baca lagi surah yang lain ada lagi. Ya. Artinya kalau ada sesuatu dalam Al-Quran itu yang diulang, menurut para mufassir kita itu, ahli tafsir, penting itu. Termasuk kata-kata ilmu ini diulang kurang lebih 774 kali. Artinya ilmu ini memang penting. Yang kedua, dalam Al-Quran juga Allah menegaskan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah engkau diberikan ilmu itu kecuali hanya sedikit. Ya. Jadi ilmu manusia ini sedikit. Jadi walaupun kita mungkin sudah merasa memiliki titel yang tinggi, tidak boleh kita sombong. Karena Allah sudah memberikan panduan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu kalian itu sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah. Ya, Al-Alim yang Maha mengetahui. Ya. Jadi kita ini memiliki keterbatasan. Nah, sesungguhnya apa pesan di sini jamaah sekalian? Walaupun misalnya kita sudah sekolah tinggi-tinggi sampai sekolah luar negeri, tidak boleh kita merendahkan satu sama lainnya. Ya. Karena boleh jadi kita tahu satu ilmu, tapi tidak tahu ilmu yang lain, dan orang tahu ilmu itu. Jadi di sini sebenarnya Allah ingin memberikan penegasan untuk selalu saling menghormati, saling menghargai satu sama lainnya. Ya. Itu prinsip Al-Quran yang kedua, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tetapi untuk mendapatkan ilmu ini harus dengan upaya yang sungguh-sungguh. Ya. Karena ilmu itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, bahwa ilmu manusia itu sangat sedikit. Yang ketiga, Al-Quran juga memberikan isyarat bahwa sumber ilmu itu hanya satu, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mau itu ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu tafsir, ilmu hadis, satu di sumbernya. Siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah digambarkan dalam Quran surah Al-Baqarah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat itu menjawab, wahai Tuhan kami, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami,
Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi sumber itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, kalau kita mau mendapatkan ilmu, berarti kita harus mendekati pemilik ilmu itu. Ya. Jadi betul kita belajar dari para guru. Ya. Tapi bagaimana ilmu itu masuk, bagaimana itu berkah, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita itu adalah jalannya, sanadnya ilmu. Ya. Tetapi sumber ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mendapatkan ilmu yang barokah, dekatilah sumber ilmu itu. Bagaimana cara mendekati sumber ilmu adalah takwa. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana kita maknai di sini takwa adalah beribadah terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istilahnya anak muda sekarang, gaskan. Ya. Jadi ibadah ini anak-anak sekalian harus kita gaskan. Jangan hanya di bulan Ramadan. Ya. Jadi ibadah ini tidak boleh pasang surut. Dia harus digaskan. Gaskan. Ya, jangan sampai nanti di luar bulan suci Ramadan malas-malas lagi. Tidak bisa. Kenapa? Pada saat kita kendor beribadah, di situ nih kesempatannya setan datang menggoda kita. Masuklah narkoba, masuklah judi, masuklah minuman keras, masuklah pergaulan bebas, masuklah dan lain-lain. Kenapa? Karena kita kendorkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gaskan ini ibadah, ya insya Allah. Ibadah maksudnya di sini ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah menjauhi maksiat. Nah ini. Jadi ini juga kuncinya ini. Jadi ada dua cara mendekati Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggaskan ibadah dan yang kedua menjauhi maksiat. Bahkan mendekati tempat maksiat pun jangan, ya. Karena awalnya itu kan dari mendekati, dari dekat akhirnya masuk, ya. Jadi jangan coba-coba, ya. Biasanya itu ketika kita mau tertipu, itu biasanya awalnya dari mengklik situs-situs. Setelah itu akun kita akan dibobol. Awalnya itu dari klik sebenarnya, ya. Dari mengklik sebuah tautan, lalu kita masukkan email kita, masukkan password kita, akhirnya media kita itu dikuasai oleh orang lain. Awalnya dari klik saja, ya, dari coba-coba. Jadi itu tadi kata kuncinya, ya. Jangan mencoba-coba sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tidak mungkin saya sampaikan yang 700 tadi itu. Ya, hanya 4 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang berilmu itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah dari hamba-hambanya al-ulama. Apa itu ulama? Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ya. Jadi orang yang mempunyai ilmu ini yakhsya, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu penting sekali. Sampai-sampai Allah mengulang berkali-kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai ayatnya. Nah, dalam kesempatan ini 4 hal itu yang ingin saya sampaikan, bahwa yang pertama, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Yang kedua, bahwa sumber ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa ilmu itu sangat sedikit, sehingga ilmu itu harus selalu diulang-ulangi, ya. Makanya
ada tabligh, ada taklim, ada tazkirah, ada tazkiyah, ada bayan, ada mau'izah hasanah. Kenapa kita lakukan? Ini demi thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena kapan kita tidak ada bayan, tidak ada mau'izah hasanah, tidak ada tabligh, tidak ada dirasah, tidak ada taklim, tidak ada tazkiyah, tidak ada ta'lim, tidak ada madrasah, maka lambat laun ilmu ini akan hilang atau minimal berkurang. Tapi sepanjang ada itu, maka insya Allah sedikit demi sedikit tetap akan terjaga. Dan yang terakhir, bahwa orang yang berilmu ini insya Allah akan dekat, akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang itu sudah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pintu-pintu hidayah, pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu taubat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan iman dan takwa, diberikan ilmu yang barokah, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Minal aidin wal faizin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.